Sobat RPK, selamat sore dan ditemani sama Nisa Sanju selama 1 jam ya Sobat. Dan kembali di program Ngobras, ngobrol santai nih Sobat RPK. Dan banyak orang ya bilang kalau memulai bisnis kuliner itu sangat sulit banget nih Sobat. Tapi mempertahankan dan membesarkannya itu jauh lebih menantang ya Sobat RPK. Tentu saja di sini Nisa nggak sendirian, Nisa ditemani sama narasumber yang luar biasa nih Sobat. Jadi seorang ibu sekaligus pengusaha ya Kak ya, yang berhasil nih membuktikan bahwa ketulusan dari sebuah dapur kecil tidak hanya bisa mengetuk hati pelanggannya, tapi kini sukses banget nih Sobat RPK. Bahkan nih Sobat mempunyai outlet Kak ya, 2 outlet fisik yang selalu dirindukan nih Sobat RPK. Dan kita sambut bersama-sama Sobat, ada owner dari Kebab Syakira, Kak Melisa Dwi Jainurianti. Halo Kakak. Halo. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Kak ya. Dan terima kasih banyak nih Kak atas waktunya hari ini berkenan hadir. Dan tema etam ini Kak, dari dapur rumahan menuju hati pelanggan ya Kak ya. Dan Sobat RPK, kita lanjut ya Kak ya. Yang pertanyaan ini saya ingin tanyakan nih ke kakaknya, sebelum kita ngobrol lebih mendalam nih Kak tentang tema kita nih, satu penasaran nih sama kakak. Kalau kakak sendiri nih kalau makan kebab ya suka yang langsung dari tempatnya tuh Kak, atau langsung dipotong-potong kayak gitu? Kalau saya sih lebih suka langsung ya. langsung dimakan. Karena lebih berasa. Lebih berasa, kalau dipotong-potong tuh kayak kurang aja sih. Kurang. Oh, terima kasih nih Kak. Nah Kak Nisa mau nanya nih, kalau sekarang kan kita udah ngelihat ya Kebab Syakira ini udah 2 outlet ya kan Kakak ya. Nah itu keren banget nih. Boleh nggak sih Kakak ini cerita gimana rasanya dulu pas masih operasional di dapur rumah yang ruangannya tuh mungkin tegak terbatas gak tuh Kak? Namun sekarang nih kan udah lumayan nih, boleh Kak ceritakan. Awalnya pastinya capek. Pastinya tuh capek banget karena saya ngurusnya sendiri. Paginya kerja, sorenya ngantar barang. Itu pastinya. Kalau yang masak itu kan saya punya karyawan. Jadi setiap hari saya selalu ngasih tahu supaya mereka tetap menjaga kualitas untuk kebabnya. Yang pastinya pertama tuh pasti sangat capek. Pasti kayak yang biasanya cuma sendiri, kalau di dapur kan, kalau kita sendiri kan sambil ya sama santai-santai. Kalau ini belum lagi harus ganti baju dulu, belum lagi anak lagi kita. Anak saya tuh selalu saya bawa, antar barang tuh selalu saya bawa kemana-mana. Si Syakira ini. Oh berarti tuh, iya si Syakira nih owner pertama. Oh owner pertama ya Kakak. Ownernya. Dia yang suka saya bawa kemana-mana. Baik nih Kak. Kalau Kakak ingat nggak sih momen paling jongnya nih, atau kayak berantakan di dapur rumah ya saat awal eksperimen resep nih? Pastinya ya Kak ya. Pasti. Pernah nggak sih kayak kulitnya itu, atau mungkin kayak waktu Kakak bikin tuh ada yang gosong atau rasanya yang sesuai dengan yang Kakak mau nggak tuh? Sering itu awal-awal itu dagingnya. Yang awalnya tuh pertama tuh kami eksperimen, saya tuh eksperimennya sama suami. Oh iya. Nah, suami saya tuh suka banget yang namanya kebab. Jadi dia tuh kalau misalkan kami buat, kayaknya begini deh mah, kayaknya kayak gini deh mah, ya kayak gitu. Pernah waktu saya buat, dagingnya gosong, karena mungkin apinya terlalu besar. Jadi ulang lagi. Suami saya tuh sebagai yang apa namanya, yang selalu support. Dia yang bilang kayaknya harus kayak gini deh, harus kayak gini, karena dia tuh tipe orang yang suka banget makan. Dia tuh orangnya begitu. Dia yang cetuskan menu-menunya, itu dia semua. Oh berarti yang daging yang gosong ini Kakak Saya. beli yang di frozen di toko-toko itu kah, atau malah yang tegak daging giling tuh Kak? Frozen. Yang frozen itu ya. Cuma kan kelolanya itu kan supaya tingkat kematangannya bagaimana, seperti itu. Jujur tuh. Tapi kalau untuk
dagingnya nih kan Kak, kebab tuh kan banyak ya daging. Ada yang pakai beef mungkin Iya, ya. itu Kakak ada jual kah itu tuh? Tidak. Oh, Kakak. Saya pakainya pakai daging khusus kebabnya. Oh. Awalnya saya tuh pakai yang beef. Baru suami saya tuh, kenapa di Etam cobain yang asli daging kebabnya nih mah bunyinya. Oh iya, bujur juga apa yo, saya cara negak tuh kalau. Nah habis itu Inya yang anu itu, kayaknya belinya di sini deh mah. Baru kami datang ke sana, kami coba-cobain, alhamdulillahnya pas sesuai dengan yang kami inginkan untuk kebab Syakira nih. Oh jadi dagingnya tinggal dibeli, tinggal bumbunya tinggal olah bumbunya kami kelola. Itu segalanya sebenarnya laki saya gala tuh yang olah resep tuh segalanya laki saya. Jadi Kakak yang bantuin nih? Iya, saya nganter-nganter barangnya. Oke sih. Jadi banyak menunya nih Kak ya? Menunya alhamdulillah banyak. Wih. Cuman kadang rada bingung tuh Pang Kak. Misalnya awal-awal molah tuh kan pastinya ada yang salah-salah, apalagi kan masalah bumbu ya. Bumbunya iya betul. Awal-awal tuh. Itulah sudah. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, siapa ya pertama yang di luar keluarga Kakak nih yang mencicipi kebab buatan Kak Melisa? Kalau yang awal tuh anak saya sih. Kalau yang teman-teman saya tuh paling cuma saya kirim-kirimi. Baru dia bilang, enak nih ya. Boleh. Jual aja dah bunyinya. Jual lah. Cuma yang awal pertama kali bilang, karena anak saya tuh kalau di nyaman, nya tuh. Mau nyamannya nyaman. Pernah saya buat sorang, kebabnya awal-awal tuh, Inya carang, mah di nyaman bunyinya. Inya awal-awal tuh, mah di nyaman nih mah bunyinya. Oh berarti kurang nih. Laki saya lagi nganui. Kayaknya takarannya segini mah. Pas anak saya pada, mah nyaman mah bunyinya. Nah baru saya berikan ke kawan saya. Oh ternyata sama rasanya nih. Ngan anak saya, ngan kawanan saya juga. Kalau boleh tahu berapa umur anak kita Kak? 7 tahun. Oh 7 tahun. Tapi nya pintar benenya untuk madah nyaman endinya tuh nya pintar bener ya. Karena anak halus tuh jujur Kak. Jujur kan halus tuh. Jujur tuh. Dan pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan bagi seorang perempuan nih Kakak ya, merintis usaha tuh dari rumah nih Kak. Jadi kan seringkali dianggap orang-orang tuh tegak, iseng-isengan mahal, paling juga nanti dah gak tuh mahal dilanjut. Nah pernah nggak sih Kak Melisa nih merasa di fase tegak diremehkan mungkin sebelum membuktikan nih kalau Kakak tuh bisa membuka outlet tuh sampai 2. Dulu tuh saya tahun 2022 tuh udah mulai jualan. Oh 2022. Dulu tuh saya masih jualan di rumahan mah. Jualan telur gulung, pop ice. Dulu saya tuh, nah itu tuh yang ada beberapa orang hak yang carang. Segitunya kah cari pitis sampai jalan pop ice tegak tuh kan. Lama-lama, tapi itu saya disupport terus sama suami. Suami saya tuh yang selalu karena laki saya tuh ngerti saya tuh tulak dulu tuh memang gawal jualan saya tuh dari SMA. Dari jualan krepek, jualan jilbab, jualan apa tuh sudah segalanya saya lulu param pun saya pernah juga jualan juga. Antar sampai L3, L4 saya dulu tuh. Iya dulu. Nah, semenjak nikah alhamdulillahnya laki saya tuh selalu support. Dari support semangat dan juga modal. Bujur sih tuh Kak. Bujur. Munidanya juga, payah juga. Itu. Berarti rumah kitanya di mana Kak ya? Saya di usaha tani. Usaha tani di Parak sini ya? Saya pertama tinggal dengan mama saya di Belida 1. Oh Belida, awalnya. Di situ saya awal jualan tuh. Oh di Belida. Di depan rumahnya. Lama-lama pindah kami ke sana jualan, buka di depan SMA 2. Oh ya. Cuma berapa bulan mah karena jauh capek juga. Iya. Cari yang parah di depan rumah keluarga di Keramat Jaya sama di Loipo. Banyak pindah-pindah. Pindahnya saya keliling dunia. Mana jauh pula hantarannya. Jadi berarti Kakak stay-nya yang pertama ini di mana sekarang? Tinggalnya di usaha tani. Usaha tani sekarang ya. Oh baik Kak. Nah kalau ini kan yang Kakak Padah tuh kan nama tuh kan
anak kita ternyata. Padahal di sini Nisa nak bertanya Oh iya nama iya. Shakira tadi tuh, ternyata anak kita Anak yang umur saya. 7 tahun Anak tuh ya. satu-satunya. Oh, anak satu-satunya. Oh, pantas. Kan namanya Shakira. Nah, ini kan Shakira ini kan Kak punya nuansa yang sangat indah ya Iya. secara personal nih. Seberapa besar sih Kak pengaruh nama ini sebagai rem atau penyemangat Kakak nih? Pas lagi Kakak tuh ngerasa tegak, udah leh capeknya, enggak tuh. Gimana Iya, nih, Kak? awal-awal tuh pasti tegak tuh, cuma itu sudah kalau kemana-mana tuh saya selalu bawa anak, jadi tuh oh iya ya ini anak saya aja anunya nyerahnya, maksud saya nyerah tegak tuh kalau Jujur. baru anak saya ini juga kalau saya lagi capek tegak tuh, mama kenapa pasti kayak gitu tuh. Iya. Ayo mas semangat tegak tuh. Saya kalau belanja kemana-mana tuh selalu sama dia. Iya. Keliling-keliling apa tuh sama dia karena suami saya jauh Oh, jauh kita. di Kembang Janggut sana. Jadi saya kemana-mana tuh selalu kan anak saya nih. Jadi mau lagi bete atau apa, alhamdulillahnya anak saya ini selalu ada di samping. Iya. Ya, gitu. Itu dah manakah sesama perempuan ya. Jadi paham lah tuh. Barunya tuh lantai 2. Ya pasti dah Kak, anak pertama. Pertamanya lantai benenya tuh. Enak diajak curhat. Bujur tuh. Apalagi dah umurnya kan Udah lumayan umurnya ya. lantai. Dan di sini Nisa mau nanya nih Kak, sekarang kan masuk ke fase ekspansi ya Kak. Nah kapan sih momen tegak Kakak, oh ini aja dah aku nih, waktu Kakak tuh ngerasa dapur rumah udah kayak nggak nampung lagi nih, harus buka outlet yang lebih lagi, karena kan waktu itu di Blida kalau nah nggak mana tuh ceritanya tuh Kak. Awal-awalnya tuh karena banyak yang berminat. Awal-awalnya tuh baru ngomong, ayo kapan nih buka nih supaya deket-deket gitu kan. Iya. Baru abis itu juga suami saya tuh selalu, pertama tuh saya ragu. Iya. Pastinya tuh ragu banget mau buka di luar itu karena takut dikecewakan sama karyawan atau apa kan. Iya. Tapi alhamdulillahnya suami saya tuh selalu dukung terus. Orang loh jual udah banyak jual nih, Iya. nyuruh buka di luar, usaha etam buka jual di luar. Lama-lama saya memberanikan diri, langsung oh ya sudah Hak, buka hak etam di luar nih. Iya. Masa mau di dapur terus saya tahu. Bujur tuh Kak. Tapi mau di Belida tuh di pinggir jalan kah anuan gitu? Di dalam komplek mah. Oh, dalam komplek. Tapi rame karena di Belida tuh banyak orang ngekos, Iya, orang kontrak. Jadi Sida tuh daripadanya beli di luar, Sida jadi berjalan kaki mah. Iya. Karena saya dulu tuh jualan chicken juga. Oh. Jualan chicken, jualan kebab, burger, telur gulung, es teh tuh. Di Boronggala nih kisahnya. Itu saya seorang tuh berjualan. Mau rame, mondi, mau ada laki saya yang anu bantuin. Oh. Mondi dah saya seorang mulai gitu. Alhamdulillah sih dia sabar aja nunggu. Apalagi malah telur gulung. Telur gulung tuh nggak susah sumpah Kak. Alhamdulillahnya bisa. Ya, alhamdulillah ya. Itu juga laki saya juga tuh yang Oh. yang ngelajari. Laki saya galak. Chef kah nih lakinya gitu? Ini memang dari dulu tuh dulu dia jualan soto Makassar. Leh. Dulunya. Heeh. Dari situnya jualan soto Makassar, jualan macam-macamnya dulu tuh. Habis itu berhenti gara-gara waktu itu di Jalan Patin. Ada perbaikan jalan. Oh iya bisa. Dari situnya mulai dah ditutup jalannya. Iya. Namanya laki-laki udah malas dah. Bujur tuh Kak. Dulu bujangnya jualan soto Makassar di situ. Berarti sebelum ketemu kita kayaknya. Iya, sebelum ketemu saya. Usahanya seorang. Soto Makassar. Sayangnya nih Kayaknya dilanjutkan tuh. Kak. Saya ajak, lah katanya. Udah trauma punya. Bisa kira nih bakal kakak yang neruskan, taunya nggak yang simpel mah nih. Iya, malasnya mulanya. Kalau itu kan harus subuh-subuh berangkat cari daging. Pasti. Ini kan capek katanya. Nah Kak, dari outlet 1 nih, terus kan udah ke outlet yang kedua itu kan, itu prosesnya tuh karena emang permintaan pelanggan yang membludak
budak benih kan nih, atau kakak nih memang tipikal orang itu yang pengen apa ya, nih mau merasa puas sekarang kan apalagi banyak pelanggan nih, pengennya tuh yang lebih lagi, jadi tegak keluar dari zona nyaman kakak gak tuh? Dua-duanya sih Kak. Dua-duanya. Sering karyawan saya tuh carang katanya, Kak ini loh banyak yang nanya Kak kapan buka di kota di dekat-dekat situ. Oh ya Kak, iya Kak. Terus saya juga senang tantangan baru. Pengen juga yang dari dulu tuh saya pengen banget jualan di Loipu. Oh. Sudah lawas bener saya incar wadahnya tuh. Dia Nio saya. Alhamdulillahnya dapat di tempat yang saya inginkan situ tuh. Oh berarti di Loipu satu. Sama Kramat Jaya. Oh. Kramat Jaya kan dekat rumah. Sama di Loipu satu. Nah, jadi ada dua nih Kak. Dua. Berarti sekarang ini kakak ada seorang lagi ya, ada yang nah bantu nih dah? Yang satu tuh udah lawas kan saya. Oh. Jadinya tuh yang kepercayaan saya kisahnya. Kawan kita kah atau keluarganya teman saya? Oh iya. Ini nih sudah sebelum saya jualan kebab tuh sudah kenal. Oh. Jadi ada orang kepercayaan. Ada kepercayaan. Mudahan aja. Amin. Kamu satu outlet tuh Kak, siap berapa orang yang jaga tuh? Kalau untuk sekarang satu. Kalau di Kramat Jaya. Kalau yang di sana dua. Oh dua ya. Karena yang rame banget tuh di Loipu. Iya karena kan udah besaran. Kalau Kramat Jaya tuh rame tapi ya enggak begitu karena mungkin tempatnya sepi juga kan kalau di Kramat Jaya tuh. Di pinggir jalan kan? Pinggir jalan. Pinggir jalan juga. Cuma saya kan bukanya sampai jam 10 aja. Oh, dari jam berapa sampai dari jam setengah 3. Dari setengah 3 kalau sampai di Kramat Jaya. Oh. Kalau yang di sana sampai jam 11. Jam 11 malam kan? Wih, iya kan bujur kan ini? Anak-anak yang ngejaga sana dari jam 4 sampai jam 11. Soalnya kan iso tahunya kan paling sampai jam 10. Mun orang nak misit di luar jam 10 itu sesantap tuh Kak. Tapi di bunyi sidah, Kak, ramean malam Kak bunyinya. Iya, bujur tuh. Iya Kak, iya. Di papa Kak? Di papa Kak bunyinya. Oh ya sudah, gasa aja saya bilang. Mun kita mau gasa saya bilang. Bujur. Iya Kak, bunyinya di papa. Senang juga anak-anak tuh pulangnya malam kan. Bujur tuh. Mana kan jalurnya tuh kan pas bener. Orang pulang kerja, iya Kak. Orang-orang pulang kerja tuh. Pas dah di situ tuh. Itu kakak seorang kah yang pengen atau memang ada itu yang ngasih tahu, di situ aja kan rame. Saya. Kita seorang. Udah feeling bener dari situ tuh udah saya incar, udah lawas bener. Ini nih kan dia saya pada. Dulu kan di situ jualan es apa gitu, nah pas sudah langsung saya ini nih. Langsung saya datangi orangnya. Langsung kudu step ya. Saya datangi orangnya. Bisa kira kita tuh nggak ngalak yang di Timbau tuh Kak. Di Timbau tuh kan rame juga. Kejauhan. Oh kejauhan kah? Saya tuh kasihan di anak saya mah. Jemputi barang-barangnya tuh nah. Oh. Ya kan kalau Timbau kejauh betul saya bilang. Itu udah. Ada ditawar hijau di Timbau tapi kejauhan bener. Karena rame. Rame, baru jauh juga. India. Baik nih. Dan kamu nanya nih, tema Etam ini kan menuju hati pelanggan ya Kak ya. Gimana sih rasanya pas menyadari kalau pelanggan kebab Syakira nih makin luas bahkan sampai perlu buka outlet kedua biar mereka tuh mandi antri gitu. Itu kakak tuh pakai sosial media juga kah? Atau pakai ada gojek-gojek gitu kakak? Pakai Grab, saya masukkan Grab. Terus di sosial media juga, tapi lebih banyak di sosial media sih. Orang pesan itu pasti banyaknya dia WA. Oh, langsung WA ya. Kadang dari IG tiba-tiba, Kak, saya minta WA-nya. Jadi dia langsung pesan, datang. Kayak gitu. Malas nunggu biasanya. Kalau nganu chat ke kakak gitu, itu tuh Etam sistemnya tuh bayar dulu atau nanti itu Kak biasanya? Biasanya sih bayar dulu. Karena pernah saya orang Iya, pesan nggak diambil-ambil. Jadi jadi saya minta dibayar dulu saya biasanya sih. Iya, buat nanti rugi kan. Ya, karena pernah waktu itu. Oke.
Berarti kadang kan kita tuh mun kebabnya tuh ada pakai bahan telur nih sih Kak. Ada Ada telur ada juga. kalau mau tambahan telur bisa. Oh. Mau tambahan saus, tambahan dagingnya bisa juga. Oh, jadi lengkap ya. Lengkap. Ada kan orang tuh kadang nggak mau betigu gitu. Ada. Ada juga biasanya nggak usah pakai sayur Kak, dagingnya aja bisa, saya bilang. Kadang-kadang ada yang mau cuman, ada pernah anak-anak Kak minta kulitnya aja. Waduh, gimana kayak saya tuh. Kadang yang karyawan tuh bingung, nelfon saya, Kak ini mintanya kulitnya aja. Kayak mana deh? Nggak bisa. Nih mau bersaus kayaknya. Jadi minta kulit sama saus aja. Anak-anak itu. Nggak bisa deh, bingung ngasih harganya, saya bilang gitu. Iya. Suruh aja beli lengkap baru nanti sisihkan. Atau Saya suruh kayak gitu. Suruh sisihkan aja. Oh iya Kak. Jadi ya karyawan saya tuh bingung, kayak mana sih Kak, kulitnya aja kan. Berarti nyaman tuh kulit Iya gitu tuh. anunya. Memang yang itu tuh memang pintar manggang kalau yang Iya. Kadang kan orang gaul yang renyah-renyah kan ada Iya. yang gitu. Nah, sebelum itu melanjut lagi nih Kak Iya. kita Kasihkan. jeda dulu. Jadi buat sobat RPK jangan kemana-mana, stay selalu bersama RPK di 100,6 FM pilihan terbaikmu. RPK FM 100.6 Kutai Kartanegara, hiburan, berita dan pendidikan. RPK FM pilihan terbaikmu. Besti, aku tuh bingung. Jualan udah tiap hari upload loh. Storyku juga udah penuh. Caption juga udah dipakai. Murah meriah. Cek keranjang kuning, tapi sepi. Coba deh jujur, yang nonton siapa aja? Aku, kakakku, mantanku sama tanteku sih yang cuma komen semangat ya nak, gitu katanya. Ya ampun, saatnya naik level Besti. Iklan di RPK FM dong. Emangnya enak? Enak dong, jangkauannya luas, didengar banyak orang, harganya juga kompetitif. Jadi promosi tetap jalan nih, dompet tetap aman. Tapi serius? Belum selesai Besti, ada bonus publish di media sosial RPK FM juga. Jadi usaha kamu nih dipromosikan lewat radio dan medsos sekaligus. Sekali jalan, cuan berpeluang datang dari segala arah loh. Wah, ini sih bukan promosi biasa ya? Yuk buat usaha, event atau produk kamu makin dikenal. Iklannya di RPK FM aja. Anda bisa menghubungi Farda di 0899 7321 5942. RPK FM 100.6, jangkauan luas, lebih kompetitif. Plus bonus di media sosial RPK FM. RPK FM tetap pilihan terbaikmu. Saya Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Kartanegara. Dengan ini mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Yuk, tetap dengarkan RPK di frekuensi 100.6 FM. Jadikan RPK pilihan terbaikmu. Lagi asik scrolling TikTok, FYP penuh terus. Emang paling enak rebahan sambil dengerin musik jedak-jeduk. Tapi ingat guys, gaya boleh edgy, outfit harus slay, tapi attitude jangan sampai delay. Mau se-Gen Z apapun kamu, kalau lewat depan orang tua, tetap bilang permisi. Kalau dibantuin, jangan lupa terima kasih. Bukan cupu, tapi itu namanya berkelas. Jadi, Gen Z yang kece itu bukan cuma soal outfit, tapi soal gimana kita ngehargain orang lain. Tetap ekspresif, tetap sopan. Karena attitude yang bagus itu nggak akan pernah ketinggalan zaman. Yuk tunjukin kalau Gen Z itu keren luar dalam. Persembahan manis dari 100.6 FM, pilihan terbaikmu. RPK FM 100.6, hey Kutai Kartanegara. Ukur hits dan cerita seru, RPK FM, pilihan terbaikmu. Yeah.
100,6 FM, RPK pilihan terbaikmu, dan Sobat RPK masih ditemani sama Nisa Sanju dan juga owner Kebab Syakira, Kak Melisa. Dan Nisa mau nanya nih Kak ya, dengan sekarang kan udah punya 2 outlet ya. Jadi gimana nih cara Kak Melisa tuh memastikan nih kalau pelanggan yang beli di outlet A dapat rasa cinta dan kehangatan tuh rasanya tuh sama, beda-beda dengan outlet yang terbaru Kakak nih. Saya selalu setiap misalkan ngantar barang gitu kan, saya selalu ingatkan mereka harus begini itu selalu sebelum memulai jualan itu kami selalu berunding. Kira-kira apa nih Dek yang pengen kamu sampaikan ke kakak gitu kan. Kami selalu introspeksi, saling memperbaiki. Saya juga selalu di sosial media itu selalu saya bikin boleh kritik dan saran. Oke. Alhamdulillah sejauh ini belum ada. Ya, Saya berharapnya belum ada. Karena kalau ada kan berarti harus ada yang kurang gitu kan. Tapi alhamdulillahnya aman-aman aja sih. Karena kan biasanya tuh kan Kak, misalnya orang nih udah suka nih sama outlet A tuh kan, cita rasanya kan pas nih, tuh di Blida tuh kan sampai sekarang gak tuh. Tiba-tiba pas ada yang outlet terbarunya nih rasanya nih sama persis gak tuh. Tapi udah memastikan tuh aman. Aman aja sih, malah orang-orang bilangnya enakan yang sekarang katanya. Wah, berarti ada tambahan bumbu. Anu Kak, enakan sekarang katanya. Oh alhamdulillah saya bilang. Kalau yang dulu katanya kurang katanya. Jadi itu selalu saya ingatkan setiap hari sama mereka. Harus dipertahankannya Dek, harus dipertahankannya Dek. Gitu terus sama mereka. Kalau di outlet pertama tuh berapa tahun kita jualan Kak? Yang dulu tuh dari 2022. 2022 sampai terus sih saya itu sampai sekarang nggak tuh? Cuma kalau itu kan saya jualannya kan di depan komplek aja, jadi cuma mereka aja yang tahu. Habis itu stop di waktu itu saya sempat hamil kedua. Itu 2024 kayaknya. Saya stop di hamil kedua karena harus rest, istirahat. Habis itu ternyata keguguran, berhenti, disuruh istirahat setahun. Karena waktu itu pengen pemulihan. Iya, jujur tuh Kak. Sudah berhenti setahun, saya mulai lagi. Semangat Kak. Semangat. Dan di dunia kuliner nih Kak ya, makin banyak nih outlet ya. Jadi kan makin banyak jenis komplainnya juga nih. Pernah di Kakak nih, sekiranya kan masalah rasa kan aman aja kan ya. Atau tegak bagian pengantarannya mungkin ada yang komplain atau hal apa gak tuh? Pernah banget waktu itu Grab. saya lupa matikan Grab. Padahal libur. Iya. Itu Grabnya tuh nelponin terus sampai maki-maki. Ya Allah saya bilang segininya katanya. Iya sih. Memang salah, cuma ngeri banget maki-makinya pokoknya sampai keluar kata-kata binatang kayak gitu-gitulah. Dari situ saya langsung ternyata kayak gini toh rasanya dimaki-maki orang. Iya, sama-sama mencari uang. Iya. Padahal sudah saya jelaskan. Maaf Pak, saya lupa matikan. Libur ini. Masih. Mungkin dia kurang puas untuk marah-marahnya, jadi terus dia chatting panjang. Isinya maki-maki aja. Jadi serba salah ya teman Kak ya. Sudah minta maaf. Udah minta maaf. Iya. Ditambah lagi kan tegak, mungkin yang itunya dapat desaan dari pelanggannya juga pelanggannya. Kapan di mana? Ya sudahlah saya bilang sama-sama salah. Iya. Tapi kan biasanya ada ya tegak mode pembatalan itu kan kalau ada lama, biasanya. Kan, berarti pelanggannya ini bujur-bujur gawal dengan makanya anunya sampai Grabnya tuh datang ke tempat kami, ternyata tutup. Itu saya bilang lupa juga saya tuh matikan itunya apa
Iya, Not, not Grabnya tuh gitu. lupa saya matikan. Aduh. Itu Biasa. pas satu outlet kah? Pas dah ada dua Satu. nih? Oh, pas satu. Yang di mana nih? Di Yang Blida. di Blida. Heeh, Oh, itu iya. saya jadikan pelajaran. Jadi kalau misalkan Mm-mm. yang 2 outlet ini, Dek, jangan lupa hidupkan, matikan, hidupkan, matikan. Bujur. Oh iya Kak, karena pengalaman itu Iya. pelajaran paling berharga. Bujur tuh Kak. Agak gimana gitu kayak. Oh iya, Nisa nih penasaran kan tadi kita bahas tentang dagingnya, kulitnya juga yang kanak-kanak. Iya. Nisa tuh penasaran Kak dengan ini sayurnya. Kakak tuh pakai sayur apa ya? Saya pakai sayur selada. Oh, selada kah? Mm-mm. Oh, bukan yang tegak sawi putih itu ya? Karena kebetulan keluarga saya itu punya kebun selada. Ya, kebetulan. Oke. Jadi ditawari, Mm. kenapa dipakai selada aja katanya. Iya. Baru juga kan jualan burger juga, jadi sekalian burger Mm-mm. selada, kebab selada. Nah itu, karena jujur aja Nisa ini pencinta kebab. Oh. Jadi agak susah ya mencari kebab tuh yang pakai Iya. selada. Heeh. Karena awalnya mudah sekali makan ya Kak ya. Ibaratkan oh sayurnya dah ini nih. Tiba-tiba pakai sawi putih tuh rasanya Iya. kurang Kak. Nisa nggak suka. Oh, itu Makanya kan kayak itu. kol gitu ya Iya, rasanya. itu sudah makanya di satu agak sulit ya. Iya. Ternyata kakak pakai itu Selada. ya. Alhamdulillah ya. Bisa nih jauh-jauh mencari lagi. Iya. Nih mungkin kan bisa tanya kan Kak, bisa waktu tanyain kan, Kak kita pakai sayur apa Iya, ya? yo. Aduh, berarti ada ini ya sedikit bisa nabung lah kakak ya kalau ada apa tanam sayurnya tuh Iya. ya. Nah, Ada dikasih diskon. oh tetap bayar tapi diskon. Tetap bayar. Siap Ada nih, Kak. potongan harga katanya. Dan pertanyaan selanjutnya nih Kak, pernah nggak sih kayak ngalami fase di salah satu outlet kakak tuh lagi sepi nih, sementara satunya lagi tuh tegak rame bener, gak mana Sering. tuh? Yang mana nih Kak, boleh tahu? Kramat Jaya Mm-mm. sama Loipu. Kalau saya perhatikan ramen Loipu. Tapi tetap aja Mm-mm. tetap saya teruskan aja. Mm-mm. Karena kalau sekali tutup tuh orang malas lagi kembali. Jujur tuh. Mm-mm. Kadang saya suka ngeluh kan sama suami, Pak sepinya Pak. Mm-mm. Kalau yang di sini Pak dibanding ini. Iya, Jangan mah, karena kalau sekali tutup orang tuh malas deh kembali bunyinya. jujur tuh. Jadi teruskan aja, ada aja. Yang penting ada aja yang beli. Walaupun beda katanya. Iya. Oh ya sudah, nggak apa-apa deh. Tetap saya antar walaupun malas juga. Ibaratkan sebutin jauh pula. Tapi untungnya sebutin rame bener. Gitu dah. Aduh, tapi gak mana hak lagi kayak misalnya kan Etam udah senang ya namanya pelanggan tuh mundah satu ya satu, apalagi cewek Kak mundah Iya. tempat Iya, satunya betul. baginya nyaman. Nih mau berpaling ya. Jadi Kramat Jaya itu pernah saya tutup sehari, orang yang nanyai. Hmm. WA saya pribadi, Nah kan. Kak, kapan kita nih buka? Tutup 2 hari dah bunyinya. Oh ternyata ada juga yang nyari. Iya. Paksa bukakan lah. Itu pas kita satu outlet kah ada 2 tuh? 2. Wah, Cida nih melihat yang sebutinnya. Tahu. Tutup jual. Cuma rumahnya kan parak di Kramat Jaya. Ini tinggal jalan kaki mah. Takutnya kan apa demi kali Demi, kan langsung ya. ke situ. Dari Kak Lisa, pertanyaan selanjutnya ya Kak Lisa, waktu masih di rumah kan semuanya itu gak bisa dihandle sendiri atau dibantu keluarga dekat nih. Sekarang kan udah ada 2 outlet, otomatis tegak udah pakai karyawan. Nah, lebih pusing mikirin resep baru atau mikirin drama mood karyawan naik turun nih Kak? Kayaknya karyawan sih. Nah, kayaknya Kalau gengsi dia kan lagi nih, Kak? banget. Aduh, Kak nih, Aduh, ayo. umurnya 19 tahun. Kalau lagi patah hati dia lagi Aduh. lemes gulungnya. Aduh, lemas. Kalau lagi saya lihat lagi pacarnya ada datang, semangat dia manggang, berhimat. Tapi imunnya lagi, saya lihat matanya sembab-sembab, iya dah. Pupus kesar. Pupus kayak ada mata sembab nih. Tapi di saat suasana hati sudah tegak tuh tapi rasa kebabnya tetap aman Tetap ya. aman aja, cuma ya itu dia masih kayak
ngelapi botol ya masih sambil sembab-sembab, matanya tuh ngelap-ngelapi botol. Dek, jangan lupa bersihkan depan. Iya Kak, tapi mun pacarnya ada saya lihat di ujung, kuat dia menyapu. Wah, ada semangat hidupnya. Semangat tuh kuat, ngelap-ngelap, himatnya. Oh berarti lagi kasmaran nih. Bujur tuh. Banyak tergantung mood. Iya, tapi mun masaknya tetap aja ya. Karena sering saya anuin kan. Kamu boleh, misalkan Iya. lagi ada patah hati atau apa, tapi rasa kebab jangan sampai salah. Bujur tuh. Karena mau sekali salah, Orang malas dia deh. Makanya. Saya cari tegak tuh. Udah Kak, Disa mau nanya nih, pernah nggak sih kakak tuh mengalami kekecewaan atau merasa dikhianati nih Kak ya, sama tim kah atau orang kepercayaan kah di salah satu outlet. Nah, jadi tegak mana nih cara Kak Melisa nih menyembuhkan luka itu, tegak memilih untuk tetap percaya lagi nih tegak mana tuh Kak? Pernah sih waktu itu sudah diterima dengan baik, Iya. sudah diperlakukan dengan baik. Sekalinya perginya tanpa baik-baik, tiba-tiba langsung menghilang. Dengan alasannya kesini ya pokoknya banyak lah. Tapi keluar grupnya langsung tiba-tiba. Ya anu aja sih, saya selalu diingatkan sama suami saya itu, kalau boleh baik sama karyawan, tapi jangan terlalu baik. Ya, selalu diingatkan kayak gitu, karena saya tuh nganggap itu mereka kan anak-anak. Iya. Saya juga nggak punya adik, jadi pikir saya tuh saya anggap mereka tuh adik. Tapi ternyata salah waktu itu. Jadi ya sudahlah, kata suami saya, sudahlah, biar aja jadikan pelajaran aja. Ikhlaskan aja sudah. Tapi tidak mengalami kerugian yang Nggak ada, ya waktu itu tiba-tiba perginya tuh ya jadi bingung. Ini terpaksa tutup dulu karena kan harus cari lagi kita. Itu ruginya sih. Karena tiba-tiba dia pindah gitu. Nah, Oke. udah ada pamit. Padah-padah Tiba-tiba hilang tanpa kabar. Nah, selanjutnya nih Kak, gimana nih cara kakak nih menjaga mood agar rasa kebab tuh yang disajikan tuh tetap konsisten nih, apalagi kan penjaga kita nih kan Kemudian, gengsi ya. aduh. Umurnya berapa Mas? Ada 19, ada yang 21. Oh, jadi kebab kita nih karyawannya muda galah. Udah semua. Oh, kenapa nih mau yang Tuhan nih Kak? Yang ngelamar itu mah. Kita ada berpatokan umur kan? Tidak. Ini ya bebas. Bebas aja. Waktu itu ada yang mau ngelamar ibu-ibu, saya iyakan aja. Ternyata kesulitan nggak apa? Jaga anunya, anak. tidak jaga apa, tidak jaga anaknya bunyinya. Nah itu hak tuh sayangnya tuh Kak. Padahal kalau bawa aja, saya bilang. Asalkan jangan menghamburi mah. Bujur tuh. Bawa aja saya pada. Intinya asal tetap kebab rasanya tuh tetap aman. Yang penting aman-aman aja saya bilang. Nah ini Kak, selama membesarkan kebab Syakira nih Kak ya, dari nol nih sampai punya 2 outlet, apa hal yang personal nih atau waktu berharga yang paling banyak Kak Melisa korbankan? Waktu sama anak sih. Itu paling biasanya ngajak jalan-jalan gitu kan. Jadi itu ada waktu terbatas saya. Biasanya sorenya waktu jalan sama anak kan, ini malah saya bawa ke sini, beli bahan, beli ini, beli itu. Makanya waktu sama anak sih yang saya anukan aja. Sayang bener. Oh yang tadinya awalannya tuh tegak keseringan malam ada waktu batasannya kan, harus jemput outlet dulu, ini itu aja sih yang saya sayangkan. Mana anak sekolah ya? Sekolah, aduh kebagi dah. Dan ada nggak sih nih Kak keputusan bisnis nih paling nekat yang pernah Kak Melisa ambil pas proses bangun 2 outlet ini nih Kak? Nah tegak yang sempat didebat sama orang rumah gak tuh, nah tapi ternyata keputusan itu terbukti benar, apalagi Kakak Padah kan tadi sebelumnya bukan kebab kan? Iya, pernah. Waktu itu saya jualan ada di suatu tempat, suami saya tuh selalu bilang, Mah itu nggak bagus tempatnya, tapi saya tuh tetap
nggak dengarkan kata dia. Ternyata betul. Satu hari, selama 2 hari itu nggak ada yang beli. Oh. Jadi itu basi semuanya. Padahal suami saya itu sudah ingatkan, mah di situ ndak anu. Karena saya kan apa-apa kan selalu minta solusinya sama suami. Dan solusi suami saya itu selalu benar. Itu tuh waktu jualan apa tuh Kak? Jualan chicken. Chicken tuh? Iya. Oh. Chicken ada burger sama kebabnya juga, cuma saya jadikan satu. Oh. Jadi cemilannya kebab sama burger. Di situ waktu itu pernah ada sih, sudah habis-habisan ternyata tempatnya enggak mendukung. Kurang mendukungnya. Pada akhirnya alhamdulillahnya dikasih. Yang Iya. terbaik. Itu kami kalau setiap lewat tempatnya, ingat enggak kamu mah? Pasti nostalgia ya. Iya Pak. Aduh, Bapak kayak. Ini pertama kali Kakak ketemu itu tuh pas Kakak nih usahanya tuh pas dah dengan suami kah atau sebelum nih? Saya sebelum nikah kan sudah jualan juga. Oh, sebelum nikah yang di pertama itu ya di Blida. Sudah pas pacaran tuh dia sering ngantarin saya. Ini pelanggan tetap kan Pelanggan atau tetap enggak kawanan ya? nih? Ini saya dulu jualan ulur. Oh iya. Dia yang ngantari. Di mana nih L4 ya, diantarinya ke L4. Ya namanya masih kasmaran kan relanya ngantari ke L4 sana. Waduh jauh kali. Jauh ya. Siap, intinya dukungan suami apapun. Iya, itu nomor 1 banget, Jujur dukungan juga. suami. Sama halnya tegak suami juga kan, apa yang kata istri. Ya itu iya. kan tuh. Dari dapur rumahan sekarang jadi 2 outlet nih. Nah, berarti mimpi selanjutnya apa nih Kak? Pengennya 3. Oh, pengennya 3 kan? Iya. Dengan usaha kuliner yang sama? Iya sama. Pengennya. Cuma belum ada waktunya. Iya sih. Masih kasihan ke anak. Iya. Pengennya sih bikin tempat yang kayak di ruko gitu sih pengennya. Supaya bahan-bahannya kan langsung mereka ambil di situ. Kalau ini kan saya kan sekarang kan ngantar-ngantar bahan-bahannya. Tapi ada nih Kak tegak teman lihat Kakak udah sukses nih kan. Sekarang nih kan udah 2 lagi. Ada nih menghubungi Kakak tegak mau nih kerjasama dengan aku juga. Sejauh ini belum ada sih. Oh, belum ada Kak ya. Sejauh ini belum ada. Siap. Dan keluarga juga mandi ada yang enggak itu? Tidak juga sih. Berarti aman Kak. Aman. Rezeki. Dan apakah nih Kakak ada rencana ya untuk meluncurkan menu baru nih Kak? Ada rencana mau kebab manis. Kebab manis? Ada isinya misalkan kayak pisang sama coklat, Oh, keju. ya paham nih Kak. Itu rencana tuh. Wih. Tapi masih kami pelajari dulu tegak mana. Mudahan nih tercapai Iya. ya. Karena kan semakin sekarang nih makin banyak menu-menu ada yang manis, ada yang menarik tuh. asin gitu. Nah, itu dia. Kalau boleh tahu menu Kakak nih ada berapa ya? Ada kebab katsu, klasik, grill, burger beef, chicken, sama berbagai macam saus. Wow. Luar biasa. Dan pastinya kita bakal membahas lagi Sobat RPK. Keseruan. Itu sudah dulu. Ya, pastinya buat Sobat jangan kemana-mana, stay selalu bersama RPK di 100,6 FM, pilihan terbaikmu. RPK FM 100.6. Ikuti kata negara, update hits dan cerita seru. RPK FM pilihan terbaikmu. RPK FM 100.6. Hey, ikuti kata negara. Aduh, tugas numpuk terus, chat belum dibalas, muka jerawatan. Stres banget tahu. Santai Besti, hidupmu sinetron banget ya. Terus gimana dong biar nggak gampang stres? Simple, tidur cepat, jangan overthinking, makan yang bener, sama kurangi drama hidup. Kalau dramanya datang sendiri gimana dong? Ya jangan diundang duduk.
Sesekali kan istirahat juga penting. Main musik, ngobrol sama teman, atau jalan santai. Berarti rebahan boleh dong. Boleh, asal jangan dari pagi sampai kiamat. Stres itu wajar, tapi jangan dipelihara. Yuk, jaga pikiran tetap sehat dan hidup lebih positif. Saya Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Kartanegara. Dengan ini mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Yuk, etam dengarkan RPK di frekuensi 100.6 FM. Jadikan RPK pilihan terbaikmu. Besti, aku tuh bingung. Jualan udah tiap hari upload loh. Storyku juga udah penuh. Caption juga udah dipakai. Murah meriah. Cek keranjang kuning. Tapi sepi. Coba deh jujur, yang nonton siapa aja? Aku, kakakku, mantanku sama tanteku sih yang cuma komen semangat ya nak gitu katanya. Ya ampun, saatnya naik level Besti, iklan di RPK FM dong. Emangnya enak? Enak dong, jangkauannya luas, didengar banyak orang, harganya juga kompetitif. Jadi promosi tetap jalan nih, dompet tetap aman. Tapi serius? Belum selesai Besti, ada bonus publish di media sosial RPK FM juga. Jadi usaha kamu nih dipromosikan lewat radio dan medsos sekaligus. Sekali jalan, cuan berpeluang datang dari segala arah loh. Wah, ini sih bukan promosi biasa ya? Yuk buat usaha, event atau produk kamu makin dikenal. Iklannya di RPK FM aja. Anda bisa menghubungi Farda di 0899 7321 5942. RPK FM 100.6, jangkauan luas, lebih kompetitif. Plus bonus di media sosial RPK FM. RPK FM tetap pilihan terbaikmu. RPK FM 100.6. Kutai Kartanegara, update hits dan cerita seru. RPK FM pilihan terbaikmu. RPK FM 100.6. Hey Kutai Kartanegara, 100,6 FM, pilihan terbaikmu Sobat RPK. Masih ditemani sama Nisa di program Ngobras, Ngobrol Santai bersama Kak Melisa nih Sobat. Dan ini owner Kebab Syakira. Nama anak ya. Nama anak. Nah, jika perjalanan Kebab Syakira ini dari sebuah dapur kecil nih Kak, sampai bertransformasi ya menjadi dua outlet, dirangkum dalam satu kata nih. Kata apa yang paling mewakili perasaan Kak Melisa nih? Juicy. Wah, juicy. Nah, dan ini nih Kak, sebelum etam ini kan, karena juga waktunya kan udah itu ya Kak Iya. ya. Kita mau Review. makanan Kakak. Boleh Kakak Silakan. perkenalkan dulu sama Sobat RPK biar Sobat tahu. Di Kebab Syakira ini ada best sellernya kebab belly. Itu bisa Oh. saus barbeque, Mm-mm. mentai, Hmm. black pepper. Biasanya orang black pepper biasanya. Oh, Ada katsu, ada klasik. Yang paling anak-anak pulang sekolah pasti yang kebab mini. Harganya cuma 10.000. 10.000. Iya. Kalau yang ini? Kalau yang ini yang besar? reguler 15.000, yang jumbo 25. Semua isinya bisa milih. Sepilih ya. Kalau burgernya ada chicken sama beef. Kalau beef 25, kalau yang chicken 15. Oh, jadi harganya tuh 10, 15, 20, 25. Paling mahal 25. Wah, paling mahal 25 Paling ya. mahal. Dan itu yang 25 tadi itu yang Yang jumbo jumbo atau ya. reguler, kalau reguler 15. Oh, luar biasa. Dan Sobat RPK, boleh Kak ya? Silakan. Yang ini belly. Ini belly Kak ya? Iya. Nah, Belly itu isinya ada sayur, daging kebab sama belly. saya cobain Kak Ya, ya. silakan. Permisi Kak Ya. ya.
Oh, belinya yang ini. Iya. Bisa pikir nih Kak ya, yang kita bahas dari tadi itu dagingnya. Ada kan tahu kan Tegak Burger tuh Kak, yang abang tuh. Oh, anu beef. Bisa nih, bisa. Oh. Ini enak banget ini. Jadi boleh nih kayak mau manis atau mau pedas gitu ya. Bisa. Rasanya bisa ada mentai, black pepper, barbecue. Bisa paham sekarang kenapa anak kecil tuh gawal kulitnya. Oh, anu ya. Memang mantap. Iya sih. Gurih asin-asin gitu ya. Iya pasti kulitnya aja Kak bunyinya. Paham Mbak Nisa. Sayangnya nih kalau di order kulit kayak Kemak ngasih harga. Bejar tuh. Nah, jadi sobat RPK kalau mau beli silahkan Kakak mau promonya dulu. Jangan lupa beli di Kebab Shakira, ada di outlet Keramajaya dan di Lo Ibu buka dari jam 3 sampai jam 11. Oke. Sosial medianya Kak. Sosial medianya Instagramnya kebab.shakira, TikToknya juga sama. Ada TikTok. Kalau di WhatsAppnya? WhatsAppnya ada tertera di bio di Instagram. Wis, mantap. Tinggal diklik. Nah, terima kasih ya Kak udah berkenan hadir. Jadi sebelum Etam mengakhiri nih obrolan Etam hari ini ya Kak ya, ada nggak nih pesan cinta atau ungkapan terima kasih yang tulus nih buat Kak Melisa kepada teman-teman yang pelanggannya, bahkan keluarga tercinta ya. Mau terima kasih banget untuk pelanggan-pelanggan setia Kebab Shakira sudah membeli produk-produk kami. Semoga kedepannya lebih banyak lagi yang belanja. Bujur. Itu aja. Baik, dan Sobat RPK, berakhir sudah ya Sobat, dan ini juga luar biasa sekali hari ini. Masya Allah, makasih banyak ya Kakak ya. Makasih. Semoga sukses dan kembali hadir lagi ke sini Kak ya, kalau udah Amin. 3 nih Kak. Amin. Atau menu-menu terbarunya kami tunggu ya Kakak ya. Amin ya. Terima kasih banyak buat Sobat RPK yang pastinya jangan kemana-mana. Masih bersama RPK di 100,6 FM, pilihan terbaikmu. Nisa pamit dan juga Melisa. Iya, dari owner Kebab Kebab Shakira. Pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dengarkan RPK 100,6 FM, pilihan terbaikmu. RPK FM 100.6. Écoutez Kata Negra.